kita berakhir perkuliahan dan ujian akhir semester. Jadi kita sudah 3/4 perjalanan. Dan begitu. 3/4 perjalanan, tinggal 1/4 perjalanan lagi menuju finish perkuliahan, diakhiri dengan ujian akhir semester. Nah, begitu mahasiswa ya. Kami tetap bersemangat, ya, tetap bersemangat sampai akhir perkuliahan dan sampai ujian akhir semester. Begitu. Itu pesan saya. Sekarang hitung mahasiswa sudah berapa. Kalau sudah 75% kita mulai saja. Ya, berapa? Sudah? 75%. Naik. Kalau sampai 50%, ini sudah lewat jam 13. Nah, ini ada tanda-tanda mahasiswa mulai kejenuhan atau apa. Saya memprediksi saja dulu. Jadi, kalau sampai detik ini masih 50%, pada sudah lewat jam 13, ini ada tanda-tanda mungkin mahasiswa mengalami kejenuhan atau bagaimana. Kan begitu ya? Nah, coba nanti di grup itu lontarkan gitu ya, mengapa mahasiswa tidak penuh perkuliahannya, apa karena jenuh atau karena apa, begitu kan. Nah, jenuh itu karena apa? Apakah sajian dosen yang tidak menarik, kurang menarik, materinya tidak menarik, dan sebagainya, atau tidak bisa akses internet, tidak punya kuota, dan sebagainya. Coba di situ. Jadi kalau 50% itu dari 100 ya, hanya 50 berarti ya, dan itu 50% tidak hadir, rasa-rasanya ada masalah apa gitu. Coba tanyakan aja di grup, di WA grup ya, oleh mahasiswa itu. Kenapa banyak yang tidak hadir. Oke, sambil berjalan kita mulai saja. Sudah berapa persen nih? Sudah 90 orangan, Bapak. Oh, baik. Tinggal sedikit lagi, tinggal 10%. Kita akan membahas pendidikan sebagai suatu industri. Nah, oke. Ini pengantarnya. Nah, oke, mahasiswa. Di sini di pengantar itu sudah diberikan catatan seperti ini. Memang betul, pendidikan bisa dianggap sebagai suatu industri. Betul. Analoginya, umpamanya ya, analoginya dengan investasi fisik. Manufaktur, masih sering dengar. Pabrik tuh. Jadi pabrik mah anunya lah, masalah produksinya. Tapi ini investasi fisik itu manufaktur itu. Contohnya ya, tempat pengolahan, tempat operasi produksinya pabrik itulah. Nah, analogi saja gitu kan. Analogi saja, tetapi tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, jadi kalau di manufaktur kan itu ya, nah itu kan beda. Yang disebut investasinya beda kan. Jadi manufaktur itu yang maksudnya investasinya investasi fisik gitu ya. Kalau di pendidikan, contoh di sini, pengeluaran orang tua untuk pendidikan anak-anaknya adalah bentuk investasi. Kan begitu ya. Lalu pemerintah membangun sarana prasarana pendidikan, sekolah contohnya, itu investasi. Kan begitu. Nah, jadi kalau di ekonomi pendidikan, tadi pengeluaran orang tua, pengeluaran pemerintah untuk fasilitas pendidikan, kan begitu, investasi itu. Kalau di manufaktur ya, tadi investasi fisik.
investasi fisik mahasiswa sudah tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Gitu. Gedung pabrik, peralatan mesin, wah gitu kan. Bangun gedung pabrik, peralatan mesin, nah itulah investasinya seperti itu. Itulah investasi fisik. Di tempat saya, ini, di wilayah Bandung Selatan, banyak pabrik tekstil. Nah itu kan itulah investasi fisik, industri praktum manufaktur. Gitu. Mungkin juga di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Malang, Surabaya, di mana yang banyak pabrik itu? Surabaya atau Malang? Yang banyak pabrik di Jawa Timur di mana ya? Di Gresik, Bapak. Ya? Di daerah Gresik. 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 Orang Sunda menyebut Gresik. Tadi kalau orang Jawa Timur Gresik. Nah, beda sedikit lah pelafalannya. Baik, masih kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pendidikan dipandang sebagai suatu industri? Kan begitu ya? Di mana ciri khasnya suatu industri? Kan begitu? Coba kita lihat karakteristik suatu industri, termasuk pendidikan. Nah, ini dia mahasiswa. Di industri pada umumnya, ya, ada yang disebut dengan inputnya, ada disebut dengan prosesnya, dan ada juga outputnya. Di manufaktur kan jelas, ada inputnya, bahan baku. Bahan baku pabrik tekstil apa? Kan begitu ya? Benang. Ada proses produksinya. Menggunakan mesin. Ada karyawannya. Karyawannya di bagian produksi. Blue collar. Nah, blue collar worker. Gitu. Ada karyawan juga di bagian administrasi. White collar worker. Wah, gitu. Kerennya kan? Ada outputnya. Outputnya itu ya tadi kain tekstil, kain kan, kain. Bisa juga sarung kan gitu ya. Di daerah saya itu banyak memproduksi kain dan sarung kan gitu ya. Nah itu dia industri manufaktur. Nah ternyata kalau kita kaji pendidikan, lembaga pendidikan atau sekolah, gitu ya, oke, pendidikan tinggi, UPI, UNESA, nah, memiliki karakteristik seperti ini. Coba mahasiswa bacakan nomor 4 dulu sampai nomor 6. Baiklah nomor 4. Memandang siswa sebagai raw material atau input. Nomor 5, siswa yang terdidik dan terlatih sebagai output. Nomor 6, adanya instrumental input seperti guru, kurikulum, gedung sekolah, laboratorium, dan lain-lain. Nomor 7, adanya proses pendidikan atau proses produksi. Nomor 8. Nah, stop. Sampai nomor 7 dulu. Kan adanya proses pendidikan. Iya. Proses pembelajaran, proses pelatihan. Ini kan ciri sekolah. Nah, di kampus UPI, di kampus UNESA ini yang terjadi. Dan sekarang sedang terjadi. Di Zoom meeting ini sedang terjadi proses pembelajaran. Kan begitu. Nah, gitu kan? Oke. Sekarang sedang terjadi proses pembelajaran. Mahasiswa sebagai input, raw material. Oke. Nah, kemudian mahasiswa yang terdidik dan terlatih nanti
setelah lulus, ini sudah output, adanya instrumental input, dosen, kurikulum, kan begitu ya, kampus, laboratorium, gitu ya. Yang kebetulan sekarang kita tidak menggunakan gedung sekolah, gedung kampus dan laboratorium karena sekarang kita sedang ada di dunia maya, di dunia virtual. Tapi sebelum pandemi terjadi, kita berada di dunia nyata, betul-betul menggunakan gedung sekolah, laboratorium sebagai apa? Sebagai fasilitas pembelajaran, kan begitu. Nah, ya. Proses pembelajaran pun, proses pendidikan pun terjadi dengan bantuan teknologi. Nah, membutuhkan instrumen teknologi, kan begitu. Membutuhkan instrumen teknologi. Teknologi apa? Teknologi pembelajaran yang sedang kita gunakan. Teknologi pembelajaran via apa? Digital learning, e-learning, kan begitu. Dengan instrumen apa? Zoom meeting, Google Meeting, Google Meet bisa. Nah, itu kan itu persis dah. Sekarang kita sedang berada di lembaga pendidikan dengan ciri-ciri seperti ini. Kurikulum tetap kita gunakan kan, walaupun di dunia maya, gitu ya. Kurikulumnya kalau mata kuliah ini adalah kurikulum ekonomi pendidikan. Oke. Oke, teknologi jelas lah. Tidak ada sekolah sekarang yang tidak menggunakan teknologi. Tidak ada. Dulu mungkin ya, tapi sekarang hampir semua lembaga pendidikan menggunakan instrumen teknologi, membutuhkan ini. Dan membutuhkan modal finansial yang besar. Ya jelas kan, modal uang yang besar ini untuk membangun apa? Infrastruktur. Gaji dosen, gaji tenaga administratif. Oh kan? Oke. Dan nanti setelah mahasiswa lulus, nah itu kan output produk. Dan itu dipasarkan. Ke pasar apa? Ke pasar tenaga kerja guru dan non-guru. Nah, kebetulan ini yang kuliah di sini kan program studinya pendidikan ekonomi ya, bukan fakultas ekonomi, tak? Bukan yang tidak menjadi guru, tapi kan semua ini calon guru maksud saya. Nah, jadi UNESA, UPI untuk program studi kependidikan, termasuk mahasiswa yang kuliahnya sekarang ini, setelah lulus dipasarkan ke pasar tenaga kerja guru. Inilah supply tenaga kependidikan, supply tenaga guru, begitu. Oke ya, kita itu dah. Tentu jelas karena sebuah investasi mengandung nilai ekonomi. Itu mahasiswa nih. Tapi ciri pokoknya input kan gitu ya, proses, output, begitu ciri utamanya. Sesuatu industri itu ciri utamanya input, proses, output, begitu. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Bu Farah bisa menambahkan di sini? Nanti saja, Pak. Nanti saja. Oke, mahasiswa. Jadi 45 ya, 45 dan input ciri utamanya. Input, output, dan proses ya. Proses jelaslah proses. Jadi 4 proses, 7 ya, dan output. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tuh. Nah, ini dia. Nah, karena itu ada fungsi produksi pendidikan. Nanti yang akan dijelaskan oleh Ibu Siti Farah.
beginilah. Input, proses, output itulah ciri utamanya sebuah industri. Baik, kita lanjut. Kalau belum ada pertanyaan. Nah, ini mahasiswa. Ada hal yang sangat spesifik ini. Pendidikan sebagai suatu industri. Industri apa? Industri pengetahuan. Begitu. Ya, karena itu membutuhkan berbagai input yang selanjutnya diproses untuk menghasilkan output dalam bentuk pengetahuan para lulusan. Yaitu pengetahuan yang memiliki nilai ekonomi. Nah, prosesnya dalam industri pengetahuan itu seperti ini. Data dianalisis menjadi informasi. Nah, itulah pengetahuan. Nah, pengetahuan mempunyai nilai ekonomi dalam sebuah industri pengetahuan. Mungkin ini mahasiswa masih abstrak lah ya, abstrak ini nilai. Yang ditulis di PPT ini abstrak, dan saya katakan tidak abstrak, perlu contoh. Nah, ini mahasiswa. Jadi kalau ini jelas, lulusan S1, S2, S3 tadi, pendidikan sebagai suatu industri, tak ada outputnya. Mahasiswa yang terdidik dan terlatih, sebagai calon guru. Kalau di sini calon guru apa? Calon guru ekonomi, kan gitu ya. Ini di sini, ini dia, begitu ya. Nah, lulusan S1, S2, S3 kan outputnya. Tetapi kalau sebagai industri pengetahuan, ya sebagai industri pengetahuan sini, itu dia. Mahasiswa belum jelas, ini kan ada data, analisis data, informasi pengetahuan, dan kemudian ada nilai ekonomi pengetahuan di sini. Sebentar Mas. Nah, yang ini nih. Jadi kalau perguruan tinggi, selain menghasilkan lulusan yang ini S1, S2, S3 dan seterusnya, ada hasil penelitian. Ada hasil penelitian yang dipublikasikan, publikasi ilmiah pada jurnal-jurnal nasional, internasional, terindeks Scopus dan lain sebagainya. Lalu juga ada hak cipta yang dilindungi undang-undang. Nah, gitu. Hak cipta. Nah, itulah yang dimaksud perguruan tinggi sebagai suatu industri pengetahuan itu. Nah, ini dia. Data, analisis data, informasi menjadi pengetahuan dan punya nilai. Pengetahuan itu kan tadi hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan pada berbagai jurnal. Lalu tadi itu apa tuh? Hak cipta. Oke, hak cipta ya. Saya lupa nih hak cipta yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia itu apa namanya ya? Ibu Siti Farha? Iya, Pak. Hak cipta apa yang diperoleh oleh masyarakat akademik di perguruan tinggi? Haki itu bukan, Pak? Yang Itu haki. Singkatan dari hak kekayaan intelektual. Nah, itulah mencirikan bahwa perguruan tinggi itu sebagai sebuah industri, tapi konteksnya yang ini tadi, industri pengetahuan. Kita kalau yang ini mah jelas sekali. Nah, mahasiswa sebagai input, lulusan sebagai output. S1, S2, S3. Nah, begitu mahasiswa. Nah, sampai di sini, apakah ada respon dari mahasiswa?
dalam konteks mengapa pendidikan itu dipandang sebagai industri. Tapi berbeda dengan industri manufaktur. Hakikatnya sama, tapi berbeda dengan jenis industri yang lain. Begitu. Ya, silakan. Saya belum lanjut. Khawatir mahasiswa tidak paham. Begitu. Nah, ini dia kalau perguruan tinggi. Ya, kalau SD, SMP, SMA mah ya input prosesnya kan dan outputnya ya tadi siswa yang terdidik dan terlatih sebagai output. Kalau tingkatan SD, SMP, SMA kan begitu. Nah, kalau SMK kemungkinan kan siswa yang terdidik dan terlatih sebagai calon tenaga kerja. SMK mah gitu. Kan begitu. So kalau SD, SMP, SMA kan gitu ya. Nah, itu mah kan sebetulnya tidak dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja, ke pasar tenaga kerja. SD, SMP, SMA mah sebagai pendidikan dasar untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, di tingkat perguruan tinggi. Nah, kalau SMK itu sebagai calon tenaga kerja, terdidik dan terlatihnya sebagai calon tenaga kerja. Begitu. Oke ya, kita lanjut nih. Ada PPT yang berkaitan dengan ini, tapi di belakang. Tapi kalau ini oleh Bu Farha nanti dijelaskan ini. Oke. Tuh, input sekolah. Ini dia. Tetapi kalau ini ya, mahasiswa, ini itu namanya instrumental input. Input utamanya mahasiswa. Tapi kalau yang disebut di sini sarana, prasarana, perlengkapan belajar, buku-buku pelajaran, barang yang habis dipakai, waktu guru untuk bekerja, kemudian juga umpamanya apa terus kurikulum ini belum tersebutkan di sini. Itu namanya instrumental input. Nah, kalau siswa ya, itu mah input utama gitu. Karena yang akan diprosesnya itu dengan bantuan instrumental input, nah jadilah siswa yang tadi terdidik terlatih. Oke. Nah, oke ya. Nah, ada lagi input tapi bersifat non sekolah. Di sini ada disebutkan beberapa contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya berikan huruf merah bagi input-input yang sangat dipandang utama, pokok gitu ya. Contoh nih, status sosial ekonomi orang tua. Nah, karakteristik lingkungan siswa. Ya kan? Jadi ini yang 2 dan nomor 5 itu berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Kan begitu. Berpengaruh input non sekolah itu terhadap proses dan hasil belajar siswa. Proses apa? Proses produksi di sekolah. Ya, proses pembelajaran. Outputnya apa? Capaian hasil belajar. Prestasi, misalnya, kan gitu ya.
hasil belajar, prestasi. Tentu saja yang lain pun ada pengaruhnya seperti teman sejawat, ukuran keluarga, mungkin suku berpengaruh, tetapi ini bisa jadi ada pengaruh ya. Tetapi ini jarang dibahas karena ini sangat itu ya. Kalau kita membahas suku itu sangat sensitif. Dan pendidikan Indonesia mengabaikan artinya suku, begitulah, unsur kesukuan gitu. Oke, begitu. Output pendidikan. Oke, output pendidikan. Oke, ini oke. Nanti di Bu Parha akan dijelaskan konsumsi dan sebagainya ini. Dan investasi. Saya jelaskan saja nih. Nah, aspek investasi, nah, mencakup outcome pendidikan, hasil. Nah, tercermin dari peningkatan keterampilan, kan gitu ya. Kemudian apa tadi? Keterampilan produktif seseorang dalam masyarakat. Nah, jadi ini kalau dalam konteks taksonomi Bloom, kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi lulusan itu yang produktif itu bagus dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Kan gitu ya. Mengapa disebut aspek investasi? Karena inilah yang akan menghasilkan income dengan kepemilikan, jadi kepemilikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Gitu kan? Oke. Nah, ini kan keterampilan. Keterampilan dasar matematik dan verbal. Keterampilan vokasional. Ini di sekolah kejuruan di sini titik beratnya di sini pembinaan vokasional, keterampilan vokasional, pemilikan kreativitas. Kreativitas kan bisa ditumbuhkan dengan pendidikan. Kebiasaan hidup sehat dan kemudian penanaman nilai-nilai, nilai-nilai moral yang mengarah kepada pengembangan kewarganegaraan, pengembangan sikap positif diri sendiri, dan seterusnya bla 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 bla. Jadi di sini jiwa Pancasila ada di sini. Jiwa Pancasila itu merupakan aspek positif kewarganegaraan. Sebagai warga negara yang pijakannya adalah falsafah Pancasila. Nah, inilah output pendidikan juga yang bersifat investasi. Oke ya, oke itu. Output pendidikan yang bersifat investasi. Nah, begitu mahasiswa nih dapat dipahami. Jadi inilah yang dipandang waktu kuliah pertama itu sebagai human capital. Begitu, human capital. Aspek-aspek inilah, gitu kan. Nah, itu menjadi modal. Kalau ini pendidikan dalam aspek konsumsi, kita nikmati, oleh individu misalnya, kita menikmati pendidikan ini, kegembiraan dalam belajar, kerjasama, menikmati keindahan alam. Itu hanya orang-orang yang berpendidikan bisa menikmati itu. Karena tahu seni, misalnya. Tentu saja, satu sosial. Baik mahasiswa. Kita berpendidikan, satu sosial kita tinggi. Begitu ya. Oke. Tentu saja juga diharapkan pendidikan bisa meningkatkan keamanan. Begitu. Jadi
Ada dua dimensi dari pendidikan, dari nilai ekonomi pendidikan, nilai konsumsinya, nilai investasinya. Gitu. Coba masyarakat yang tidak berpendidikan, bodoh, buta huruf, itulah. Gimana tuh? Tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Tentu dalam konteks tadi kehidupan yang berperadaban, gitulah. Jadi itulah dua dimensi dari aspek konsumsi dan aspek investasi. Nah, aspek investasi ini yang menghasilkan return itu, karena ini human capital. Begitu Mas saya. Oke. Nah, karena itu, ini ada dua output, dua keluaran satuan pendidikan, dua dimensi dari keluaran satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu sekolah, mahasiswa. Satuan pendidikan itu sekolah. SD itu satuan pendidikan, SMP itu satuan pendidikan, SMA itu satuan pendidikan, termasuk perguruan tinggi. UNESA, UPI, Unsil itu satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Nah, seringkali di perguruan tinggi pun disebut sekolah. Nah, saya berikan contoh. Apa singkatan dari SPTDN? SPTDN. SPTDN. Sekolah Tinggi Perguruan Dalam Negeri, Pak. Sekolah Tinggi Perguruan Dalam Negeri. bukan itu. Bukan. Pendidikan, Pak. Sekolah Tinggi Pendidikan dalam negeri. dulu kan APDN. Akademi Pemerintahan Dalam negeri. Sekarang SPTDN. Sekolah Tinggi ST ya, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, pemerintah dalam negeri. STAN, apa tuh STAN? Ya, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Pak. bukan administrasi. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Akuntansi. Nah, yang populer di Jakarta tuh. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, itu kan setara universitas tingkatannya. Termasuk STPDN tadi, STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Berikan contoh lain, mahasiswa. Coba. Yang berbentuk sekolah. TIKES, Sekolah Tinggi. STIP, Pak. Ya. STIP. Apa itu? Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Oh iya. Ada lagi, banyak lah. STKIP apa itu? Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Coba, ada lagi, sebutkan lagi, Mas coba. TIKES, Pak. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Pak. Ya, oke lah, banyak. Jadi itu setiap kementerian dia punya sekolahnya. Memang tidak disebut universitas, sekolah dia. STAN itu milik Kementerian Keuangan. SPTDN milik Kementerian Dalam Negeri. STIKES milik misalnya kan itu ya. Tapi ada yang swasta juga, tidak seluruhnya milik pemerintahan, milik pemerintah. Nah, kalau ini dalam konteks kuantitas, ya, ini dalam konteks kualitas. Nah, ini yang ada yang salah nih, Ibu Siti Parha. Halo. Ya, Pak. Nah, ini yang salah ini.
harus dikoreksi nih. Jadi kalau keluaran satuan pendidikan dalam konteks kuantitas itu bukan jumlah satuan pendidikan yang dihasilkan, tetapi jumlah lulusan. Nah, jadi kan ini kan bicaranya keluaran satuan pendidikan. Dapat dibedakan antara kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas ini kan PPT-nya dari grup sebelah Pak Ibu Farha ya. Betul, Pak. Ini dia, ini di sini. Ada di sini harus dikoreksi, betul mahasiswa ini. Kita koreksi bersama. Jadi kuantitas mah jumlah lulusan yang dihasilkan. Output tadi. Output dari sekolah itu adalah tadi mahasiswa atau siswa yang terdidik dan terlatih dan kemudian diwisuda kan gitu. Kalau kualitas benar, mutu lulusan, kompetensi. Nah, ini dia. Kompetensi. Kompetensinya. Nah, begitu. Kalau ini jumlah lulusannya. Kalau ini kualitasnya itu kompetensinya yang dimilikinya. Paling bagus kalau suatu sekolah atau suatu satuan pendidikan itu kuantitasnya bagus, kuantitasnya banyak, jumlah lulusannya banyak, kompetensi lulusannya tinggi. Jumlah lulusannya banyak, kemudian kualitas lulusannya bagus dalam arti kompetensi yang dimilikinya tinggi. Nah, begitu ya. Jadi ini kita koreksi bersama. Nanti juga untuk kelas Ibu Farha, Ibu Siti Farha, untuk kelas sebelah ya, yang sekarang ini mungkin sedang asinkronus ya. Iya. Mohon ini dikoreksi yang ini. Oke. Ini mahasiswa. Oke. Nah ini nanti bagian Ibu Siti Farha. Jadi, nah kembali ini nampaknya sudah dipahami. Nah ini konteksnya output pendidikan. Nah, oke. Ini dalam konteks ekonomi pendidikan ini. Bicara output pendidikan itu dalam konteks ekonomi pendidikan. Kalau dalam konteks sistem pendidikan, output pendidikan itu lulusan saja. Kan begitu. Tetapi ini dalam konteks ekonomi pendidikan, ini adalah ekonomi pendidikan. Nah, begitu mengatakannya. Oke. Kalau ini mungkin gampang dipahaminya tadi saya menjelaskan. Input dan sekolah yang berpengaruh. Tapi yang utamanya adalah tadi input sekolah ini dan input siswa. Nah, input siswa yang utamanya. Ada input siswa, ya, ada input sekolah. Ini ditambahkan kurikulum ini belum masuk. Oke, dan input non sekolah yang berpengaruh terhadap proses dan learning outcome. Oke. Nah, ini fungsi-fungsi pendidikan nanti yang akan dijelaskan oleh Ibu Siti Farha. Tapi secara umum sudah berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas. Silakan saya buka forum diskusi dulu. Bertanya, berpikir, bertanya. Pertanyaan pokoknya adalah, mengapa pendidikan dapat dipandang sebagai suatu industri? Apa input, bagaimana prosesnya, dan bagaimana outputnya? Itu sudah saya tadi bahas. Di pendidikan sebagai suatu industri. Perguruan tinggi sekarang sebagai industri pengetahuan. Luar biasa sekarang. Perguruan tinggi yang dipandang sebagai perguruan tinggi yang berkualitas tinggi, ya. Perguruan tinggi yang dipandang sebagai berkualitas tinggi dan masuk umpamanya dalam kategori perguruan tinggi terbaik di level
nasional, di level internasional, kan ada perankingan ya, ada perankingan. Mengapa misalnya Oxford University, Harvard University ada di ranking atas di level internasional, di tingkat dunia? Nah, bisa dijawab karena lulusannya berkualitas, punya kompetensi yang tinggi tadi, hasil penelitiannya banyak, publikasi ilmiahnya banyak dalam berbagai jurnal internasional, bahkan jurnal internasional yang terakreditasi Scopus itu salah satu ukurannya. Hak ciptanya banyak. Dia yang level-level tadi disebutkan, level-level internasional tadi, Oxford, Harvard University, umpamanya, itu sudah benar-benar merupakan perguruan tinggi sebagai industri pengetahuan. Itu indikatornya tadi, berapa jumlah publikasi, berapa jumlah hak ciptanya, hasil penelitian sudah pasti karena ini publikasi ilmiah berasal dari hasil penelitian. Itu yang yang menjadi ukurannya. UPI kan sekarang naik rankingannya karena naik tadi hasil penelitian. Dan begitu. Ibu Siti Farha? Iya, Bapak. Nampaknya mahasiswa juga harus tahu pula nanti kalau bisa searching. Ya, mengapa Harvard University umpamanya, MIT itu Massachusetts Institute of Technology misalnya, MIT. Samuelson kan di sana. Jadi Samuelson itu guru besar di ekonomi di MIT itu. Jadi mengapa universitas ternama dalam ranking 1, 2, 4 sampai 100 atau sampai 10 di dunia itu sebagai sebagai universitas yang berkualifikasi yang sangat bagus. Nampaknya bisa dilihat dari ini. Tidak hanya dari hasil lulusannya, tetapi ini nih, hak ciptanya, publikasinya. Kemungkinan seperti itu. Nampaknya gitu. Kalau ada datanya, kita bisa mengetahui, pantas itu. Ini ranking ke-5 di tingkat dunia. Karena tadi, betul-betul sudah berfungsi sebagai industri pengetahuan. Dan publikasinya disebarluaskan ke seluruh dunia. Begitu. Nampaknya itu. Silakan yang bertanya. Saya, Pak. Samar-samar. Karena dalam keseharian tidak dikenal itu sekolah sebagai industri, perguruan tinggi sebagai industri. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan? Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Boleh. Ya, Pak. Mungkin sebelum bertanya, saya ada pantun begitu ya, Pak. Boleh. Ya, Pak. Berpantun dulu. Bubarnya juga bisa nanti. Ya. Iya, Pak. Saya ada pantun gitu ya, Pak. Pergi Boleh. ke kebun binatang melihat buaya. Tak lupa untuk memberinya makan. Perkenalkan, Pak, nama saya Farid Ramudia, ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Gitu, waduh, ini Pak. Ya, silahkan dijawab oleh mahasiswa lain barangkali pantunmu. Atau nanti pikirkan jawab itu pantun itu. Silakan. Cakep aja, Pak. Ya. Pertanyaannya begini, Pak. Mungkin kan tadi pertanyaan utamanya, mengapa pendidikan dipandang sebagai sebuah industri begitu ya, Pak? Kalau misalkan benar begitu kan, dengan penjelasan yang tadi Bapak sebutkan, berarti kan pendidikan atau perguruan tinggi gitu bisa dikatakan sebuah industri. Apakah dengan demikian bisa diartikan adanya komersialisasi pendidikan gitu, Pak? Istilahnya menjadi barang dagang gitu ya, Pak? Institusi pendidikan ini tuh gitu, Pak, dengan disebutnya sebagai industri gitu, Pak. Oke. Iya, itu aja pertanyaannya. Ya. Kalau kita memandang dari sudut bisnis, gitu kan, bahwa pendidikan itu sebagai komoditi.
komoditi yang bisa diperjualbelikan. Iya, kalau dipandang dari sudut itu, bahwa pendidikan sama halnya dengan komoditi yang bisa diperjualbelikan. Gitu. Kan begitu ya? Iya, sebagai komoditi, sebagai ladang bisnis. Ya, tetapi kalau hanya memandang seperti itu, naib kan artinya tidak terlalu apa ya? Naib itu apa ya? Naib itu apa ya? Jadi kalau hanya memandang itu, benar dari sudut bisnis itu, ya, pendidikan sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan, yang bisa menguntungkan bagi si pemilik atau si pemilik usaha. Contoh, saya mendirikan perguruan tinggi swasta dalam bentuk yayasan. Saya mendirikan SMK dalam bentuk yayasan. Toh hasil harus menghasilkan keuntungan kan? Tuh kan gitu ya. Benar. Tapi kita jangan hanya memandang itu. Nah, pemerintah mendirikan sekolah supaya para siswa tertampung di SD, SMP, SMA dalam konteks pendidikan wajib 12 tahun, kan tidak memandang dari sudut bisnis, tetapi memandang dari sudut lain bahwa pendidikan penting bagi warga demi martabat bangsa, kan begitu. Nah, ya, tadi benar, tetapi kita tidak boleh hanya memandang dari sudut itu. Ibu Siti Farha, betul toh? Halo? Iya Pak. Ya, jadi benar pendidikan sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan. Tapi jangan hanya memandang dari sudut itu, karena pemerintah tidak memandang sudut itu. Pemerintah memandang bahwa pendidikan penting bagi peradaban bangsa, bagi kemajuan bangsa, bagi pertumbuhan ekonomi, nah begitu. Oke. Ibu Farha ada komentar lanjutan pertanyaan yang sangat bagus ini? Oke, baik, sedikit barangkali ya mengomentari terkait pertanyaan Farik ya. Jadi kalau misalkan tadi dipandang bahwa pendidikan sebagai industri itu kan sebetulnya kan gabungan dari beberapa, kalau misalkan kita kembali ke mikro gitu ya, ada perusahaan A, B, C gitu kan, baru digabung jadi industri kan gitu ya. Nah kemudian dalam proses produksi kan pasti ada proses produksinya tuh gitu kan ya. Dia harus menciptakan sistem gitu ya yang efisien gitu kan ya, yang efisien. Kemudian efisien dan efektif juga kan gitu ya. Nah, kemudian untuk mencapai efisiensi tersebut gitu kan ya, berarti kan itu kita harus membandingkan antara cost dan benefit kan gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita tadi bicaranya apakah selalu monetary saja gitu kan, yang dilihatnya gitu kan ya, kalau misalkan monetary saja berarti kan kita sebetulnya nanti yang dilihatnya adalah benefit monetary gitu kan ya. Tapi sebetulnya kan benefit itu tidak hanya monetary gitu kan, tapi benefit bagi society adalah misalkan manusia atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan gitu kan ya, yang mempunyai nanti peradaban yang baik kan begitu ya yang dihasilkan itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebetulnya tadi pertanyaan Farik bahwa apakah betul karena industri bahwa nanti ada komersialisasi, tidak seperti itu juga sebetulnya. Itunya karena dalam proses produksinya itu sendiri sebetulnya kita membandingkan cost benefit gitu kan, benefit itu tidak hanya moneter gitu kan, seperti itu. Jadi untuk mencapai produksi yang efisien ya kita harus tetap mempertimbangkan efisiensi tadi gitu kan. Efisiensi nanti barangkali tidak hanya dilihat misalkan dari berapa banyak
uang yang dihasilkan, profit yang dihasilkan gitu kan ya, kan sebetulnya profit kan sebetulnya kalau misalkan kita menyangkutkan pendidikan itu sebagai industri gitu kan ya. Kalau di mikroekonomik kan kita ke profit sebetulnya. Akan tetapi nanti mungkin kita akan bicara ya di fungsi produksi yang lebih spesifik bahwa profit itu kan marginal cost sama dengan akan tercapai maksimisasi profit ketika marginal cost sama dengan marginal revenue kan gitu ya, gitu kan. Nah, marginal cost-nya yaitu tadi biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian marginal revenue-nya apa di pendidikan, marginal revenue-nya kan tidak hanya monetary itu, gitu kan, yang dilihat dari hanya uangnya saja, gitu. Jadi barangkali begitu untuk sementara dari saya karena nanti kita akan berbicara pendidikan, fungsi produksi dalam pendidikannya seperti apa, dan kita akan berbicara masalah maksimisasi profit dan minimizing cost-nya gitu, seperti itu. Mangga Bapak. Baik, sudah masuk ya, jelas, betul itu. Jelas, Pak. Jadi benefit pendidikan itu tidak hanya dari sisi ekonomi. Ini kan kalau pemerintah memandang membangun bangsa, masyarakat yang beradab, manusia yang membangun bangsa yang beradab, itu melalui pendidikan. Itu. Ya, kalau dipandang bahwa pendidikan industri sebagainya, iya, dan harus menghasilkan profit. Betul. Nah, dulu memang begitu, ada pandangan yang kurang bagus. Berdiri perguruan tinggi swasta. Kan sekarang yang paling banyak kan perguruan swasta. Nah, ada aspek komersialisasi. Dan disangkanya begitu ya. Ya, PTS mengapa mahal? Nah, gitu ya. Ya, tetapi kan harus dia memperhitungkan untung rugi itu. Untung rugi. Jadi mengapa PTS bisa mahal? Kalau pemerintah kan ada anggaran dari pemerintah. Dulu banyak PTS yang mendapat sorotan. Dianggap komersialisasi pendidikan. Begitu. Nah, gitu ya. Jadi jawaban Pak tadi sudah menengahi itu, ya. Tidak memandang dari sudut apa tadi keuntungan saja. Ada benefit lain yang diperoleh dari investasi pendidikan. Baik, Mas Yos sudah terjawab itu tadi. Bagus pertanyaan. Oke. Mungkin juga pertanyaan muncul dari fenomena di masyarakat. Sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu Siti Perha membahas fungsi produksi pendidikan. Jadi saya akan live saja dulu karena ada urusan lain yang harus diselesaikan. Baik mahasiswa, saya live dulu. Kalau ada sumber di ladang, mungkin kita bisa menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Silakan Ibu Siti. Oh, mangga Bapak. Bapak punten, saya akan menggunakan layarnya Pak. Oke, oke baik. Baik. Mohon izin, saya akan off cam ya. Ini sedang hujan, jadi di saya tuh kebetulan kalau hujan jaringannya jelek ya, sering muter gitu. Jadi izin untuk off cam ya. Oke, baik. Oke, baik. Saya tidak akan membahas dulu PPT yang tadi Bapak sampaikan ya, tapi mungkin akan lebih spesifik menjelaskan terkait fungsi produksi pendidikan secara pendekatan mikro, gitu kan ya, mikroekonomiknya seperti apa, gitu ya. Oke, jadi ini kita berbicara tentang fungsi produksi pendidikan. Oke. Ini fungsi produksi pendidikan. Oke, tadi sebetulnya kita sudah berbicara bahwa dalam produksi pendidikan atau fungsi produksi pendidikan itu kan ada yang namanya input, itu kan ya. Kemudian ada juga outputnya kan, outputnya, gitu kan ya.
Karena pada intinya dalam fungsi produksi pendidikan ini kita nanti akan melihat bagaimana kaitan antara input dengan output ini, gitu kan ya. Nah, kalau secara umum, gitu kan ya, kita mempunyai fungsi produksi, misalkan fungsi produksinya adalah key, fungsi dari yang umum adalah capital dan labor, gitu kan ya. Ini fungsi produksi yang umumnya. Nah, misalkan gini, anggaplah misalkan kita bandingkan antara dua pabrik yang berbeda, misalkan yang satu kita memproduksi komputer, misalkan, kemudian yang satu lagi sekolah nih, sekolah, gitu kan ya, ini sekolah, ini sekolah. Ini jelas-jelas, gitu kan ya. Kalau tadi yang sudah Prof. Dadang sampaikan bahwa ini kan betul-betul memproduksi barang yang secara fisik bisa terlihat, gitu kan ya. Nah, sehingga nanti karakteristik antara barang yang dihasilkan di komputer dan sekolah ini akan berbeda, gitu kan ya. Nah, sekolah menghasilkan apa? Misalkan kan kalau ini adalah barang ya, ini barangnya, ini barang. Sekolah adalah pengetahuan di sini. Yang dihasilkannya adalah pengetahuan. Gitu ya. Nah, sehingga dalam proses produksi yang ini dengan menggunakan fungsi produksi yang ini, gitu kan ya. Maka kalau di sekolah, gitu kan ya, fungsi produksinya berbeda. Kalau misalkan ini pengetahuan yang dihasilkan, gitu kan ya, maka pengetahuannya siapa, gitu kan ya, berarti pengetahuan siswa, gitu kan ya di sini pengetahuannya siswa atau student achievement-nya, gitu kan ya. Jadi dalam fungsi produksi pendidikan yang utama yang dihasilkan dari proses produksinya itu sendiri adalah pengetahuannya, achievement-nya, knowledge-nya. Gitu kan ya. Nah, sehingga di sini fungsi produksinya menjadi berbeda di sini. Ini adalah student achievement. Ya. Ini fungsi dari apa nih kira-kira? Fungsinya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Fungsinya dari apa nih? Inputnya apa? Inputnya apa? Kalau ini adalah outputnya, ini kan outputnya. Gitu kan ya? Maka inputnya apa di sini? Tadi. Siswa, Tadi Bu. ada 8 tuh. Oke, itu siswa yang utamanya, sebetulnya siswa utamanya. Jadi student achievement ini adalah output dari si siswanya itu sendiri, sebetulnya kan di sini. Selain siswa, tadi apa lagi? Guru kan ya? Oke, teacher. Teacher quality. Apalagi selain teacher quality? Fasilitas sekolahnya. Fasilitas sekolahnya atau Sarana prasarana. school resources-nya. Oke, school resources-nya. Selain itu juga misalkan dari aspek lingkungannya tadi kan, misalkan dari sosiodemografisnya, terutama dari family-nya, gitu kan ya. Ini family attribute-nya, gitu kan ya. Nah ini kira-kira ya. Jadi student achievement itu sebagai hasil dari proses pendidikan, gitu kan ya. Ini dipengaruhi, gitu kan ya, dipengaruhi oleh beberapa input ini, teacher quality, kualitas guru, misalkan. Kualitas guru mengapa dia mempengaruhi, gitu kan ya? Karena diasumsikan bahwa dulu kita ketika berbicara di supply of education, gitu kan, sorting masalah penyaringan, gitu kan ya. Sebagai orang tua kan inginnya kalau misalkan diasumsikan bahwa anak dia akan mencapai prestasi tertentu, gitu kan ya, akan mendapatkan prestasi tertentu atau pengetahuan tertentu, maka gurunya harus berkualitas kan, gitu ya. Oleh karena itu ya ini di sini teacher itu menjadi input, gitu kan ya, bagi pencapaian achievement bagi siswanya, gitu kan ya. Kemudian school resources-nya. School resources fasilitas tadi, misalkan apakah tersedia komputer misalnya, apakah tersedia laboratorium yang memadai, gitu kan ya. Kemudian family attribute-nya, apakah misalkan dia orang tuanya berasal dari keluarga yang berkecukupan, atau misalkan pendidikan orang tuanya tinggi atau rendah, misalkan seperti itu juga akan menentukan student achievement-nya, gitu kan, seperti itu. Jadi sekali lagi kita mulai dari sini nih bicaranya. Jadi
student achievement gitu kan ya sebagai output dari produksi yang dilakukan gitu kan ya. Atau misalkan student achievement juga bisa disebut dengan student performance di sini performance gitu ya. Atau juga disebut nanti bisa macam-macam ya, cognitive ability. Ini cognitive ability atau itu tadi knowledge-nya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, mengapa sekarang ukuran-ukuran dari output dari produksi pendidikan ini diukur berdasarkan student performance-nya atau cognitive ability-nya? Karena pada tahap-tahap sebelumnya gitu kan ya, student achievement ini tidak dijadikan sebagai pengukuran dari output produksi gitu kan ya. Dulu misalkan secara agregat lebih sering menggunakan years of schooling completed misalkan ya. Jadi berapa lama waktu sekolah yang diselesaikan gitu kan ya, seperti itu. Atau misalnya yang lebih luas lagi misalnya outputnya adalah labor market outcomes-nya misalkan. Nah, akan tetapi ketika menggunakan misalnya years of schooling misalkan, itu tidak bisa mengukur apa yang terjadi dalam proses pendidikan itu sendiri gitu kan ya. Kalau teacher kan misalkan kita bisa tahu oh iya karena dalam proses pembelajarannya kualitas gurunya bagus gitu kan ya, maka kemungkinan siswanya juga akan lebih paham misalkan ya terhadap apa yang diajarkan, kan itu adalah prosesnya tercermin dari teacher quality-nya itu gitu kan ya. Akan tetapi kalau years of schooling saja kan hanya yang ditamatkan gitu kan, berapa lama yang ditamatkan untuk level tertentu, kita tidak mengetahui nih kira-kira prosesnya seperti apa dalam proses belajarnya itu gitu kan ya. Jadi agak tidak bisa mengukur proses yang sebenarnya gitu kan ketika kita menggunakan years of schooling. Begitu juga dengan misalkan pengukuran yang pakai labor market outcome gitu ya. Labor market outcome berarti kan dia sudah lulus gitu kan ya. Ketika dia di pasar kerja, apakah misalkan si siswa lulusan tersebut mendapatkan earnings yang bagus misalkan atau tidak gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu juga tidak mencerminkan dalam proses pendidikan itu sendiri gitu. Karena sebetulnya dalam proses pendidikan itu kan sebetulnya akumulatif ya. Jadi bisa sebetulnya dipengaruhi oleh misalnya pengalaman belajar sebelumnya gitu kan ya, gitu kan. Jadi tidak hanya pada saat lulus dia mendapatkan apa, nah seperti itu. Jadi yang years of schooling, kemudian yang labor market outcomes itu tidak secara akurat menggambarkan outcome atau output dari proses pendidikan itu sendiri. Nah, dalam prosesnya gitu kan ya, ketika kita dalam produksi ini gitu kan ya, itu nanti si input itu dikontrol sebetulnya gitu kan ya. Misalkan tadi school resources misalkan sumber daya sekolah. Nah, sekolah itu sendiri sebetulnya dikontrol misalnya secara langsung oleh karakteristik dari sekolahnya itu sendiri. Apakah karakteristiknya, apakah sekolahnya misalkan sekolah swasta kah misalkan, atau sekolah negeri kah misalkan, atau misalkan karakteristik sekolahnya itu apakah dia SMK misalkan atau general school misalkan, kan seperti itu. Kemudian kurikulum yang tadi kalau menurut Prof. Dadang itu masuknya ke instrumental input tadi gitu kan ya. Nah, itu juga menjadikan kontrol sebetulnya bagi bagi input gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian juga yang lainnya peer effect tadi ya, peer effect. Jadi pengaruh teman sejawat gitu kan ya. Teman sejawat itu dalam artian di sini peer effect-nya itu adalah siswanya itu sendiri gitu kan ya, pengaruh siswa. Kemudian innate endowments, jadi misalnya dia punya bakat nggak, kan seperti itu. Kemudian learning capacities of student-nya gitu kan ya, apakah misalkan student-nya itu secara dari awal dia memang merupakan student yang mempunyai kapabilitas yang bagus atau enggak gitu kan, seperti itu. Nah itu oke, begitu ya. Jadi ini sebagai pengantar ya kepada nanti kita
yang lebih spesifik lagi, gitu kan, menjelaskan bagaimana proses produksi dalam pendidikan, gitu ya. Oke, baik, saya awali ya dengan saya ingin menjelaskan bahwa tadi ya cerita saya di awal bahwa misalnya kita mempunyai perbandingan satu pabrik gitu kan ya, ini pabrik komputer gitu kan ya, pabrik komputer, kemudian yang satu adalah sekolah gitu kan ya, seperti itu. Nah, dalam memproduksi komputer gitu kan ya, dia kan mempunyai input gitu kan ya, dia harus ada mesinnya misalkan gitu kan ya, untuk membuat komputer itu ada chipnya segala macam gitu kan ya, kemudian ada tools yang lain yang digunakan, kemudian juga ada pekerjanya kan ya, gitu kan, itu inputnya. Nah sekarang kalau kira-kira menurut Anda, apakah input yang digunakan untuk menghasilkan komputer itu gampang nggak dicarinya? Gampang nggak? Ada nggak sumber dayanya? Ada nggak inputnya? Ada, Bu. Oke, ada. Gampang dicari? Udah dicari konkret. Udah dicari. Oke, sekarang saya tanya, kalau misalkan sekolah nih ingin menghasilkan pengetahuan, kalau tadi kan produknya komputer tuh, nah sekarang yang dihasilkannya adalah pengetahuan. Kira-kira mau nyarinya gimana tuh? Misalkan tadi siswa, mau nyari siswa yang gimana? Coba, gimana mau nyari siswanya? Kan ingin pengetahuannya yang bagus kan ya, betul nggak? Hasilnya yang bagus, kualitasnya yang bagus. Lewat seleksi, Bu. Oke, seleksi. Seleksinya bagaimana tuh untuk menghasilkan siswa, untuk menyortir siswa yang bagus? Lewat SBMPTN misalnya, Bu. SBMPTN. Atau jalur prestasi begitu. Jalur prestasi. Oke, nah itu pertama dari memilih siswa saja itu sudah kesulitan tuh. Iya kan, kita pokoknya nanti universitas saya itu atau sekolah saya itu ingin menjadi sekolah unggulan. Otomatis kan siswanya juga harus unggul kan ya? Nah, kita sorting tuh di situ, penyaringan. Itu untuk siswanya saja. Belum lagi misalkan memilih school resources-nya sekarang. Sumber daya sekolahnya. Coba untuk menghasilkan, betul nggak akan menjamin bahwa misalkan gedung yang mentereng, gedung yang bagus, itu akan menghasilkan output yang bagus juga, student achievement yang bagus, gitu nggak? Gitu kan ya? Kemudian lagi, gurunya. Guru yang bagaimana sih nanti yang akan dipilih, gitu kan ya? Berapa komposisi guru yang harus ada, misalkan, untuk mengembangkan soft skill misalkan. Itu berapa banyak guru yang harus dibutuhkan. Gitu kan ya? Kurikulumnya, kurikulum yang seperti apa? Kan gitu ya? Nah, itu input semua kan? Nah, itu perbandingan bagaimana kita membandingkan tadi ya, ketika misalkan ini perusahaan yang benar-benar menghasilkan barang yang jenisnya bisa tampak, gitu kan ya, yang barangnya bisa tampak, itu komputer kan bisa tampak. Ini komputer, ini laptop nih, gitu kan. Sementara pengetahuan sebagai output dari produksi pendidikan itu kan tidak terlihat. Terlihatnya kan scoringnya. Oh iya, nilainya tinggi-tinggi nih sekolah ini, gitu kan ya. Bagus-bagus, misalnya hafalan Al-Qur'annya misalkan, gitu kan. Atau misalkan terkenal studentnya itu adalah orang-orang yang sangat sopan, gitu kan ya. Kayak gitu. Nah itu kan itu susah. Memilih input bagaimana supaya nanti outputnya seperti itu. Gitu ya. Nah, oke. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, ini baru pemilihan input nih, ya, dalam proses produksi pendidikan ini. Nah, selanjutnya, ada beberapa konsep, gitu kan ya, yang kita akan meminjam istilah dari mikroekonomi, gitu kan ya. Anda kan sudah belajar ya mikroekonomi ya atau teori ekonomi mikro, gitu kan ya. Oke. Nanti sebetulnya ketika tadi kita sudah berbicara bahwa oh iya inputnya ada, outputnya ada,
sebetulnya kita dalam prosesnya, tadi kan prosesnya berkaitan dengan efisiensi, gitu kan ya? Nah, efisiensi. Nah, efisiensi itu akan tercapai seperti apa, gitu kan ya? Nah, oleh karena itu ada beberapa konsep nih kita yang akan pinjam. Pertama, kita berbicara dulu tentang marginal product. MPL. Kalau misalkan di sini kan kita misalkan ada MPK, ada MPL, marginal product of labor dan marginal product of capitalnya, gitu kan ya. Jadi marginal product itu apa? Kalau kita kembali ke mikro nih. Misalkan kalau di sini adalah MPL, ini apa? Coba. Masih ingat nggak MPL itu apa? MPL itu apa? MPL itu apa? Ada yang ingat? Saya tanya deh. Oke. Siapa ya? Saya nanyanya ke Gracia. Coba Gracia. Gracia Natalia. Kalau MPL itu apa sih? Marginal Product of Labor itu apa? Gracia, ada Gracia? Ada, Bu. Oke, Gracia. MPL itu apa, Gracia? Mengukur apa sih sebetulnya MPL itu? Halo, Gracia. Mengukur apa? Mengukur berapa perubahan output yang disebabkan oleh apa? Penambahan tenaga kerja, Bu. Perubahan Tenaga kerja. tenaga kerja, perubahan input kan gitu ya. Jadi kalau sekarang misalkan kita sandarkan kepada pendidikan gitu ya, itu di sini berarti yang di sini yang terjadi adalah berapa kalau misalkan kita misalkan pengetahuan itu berubah gitu kan ya. Berapa pengetahuan itu akan meningkat akibat adanya perubahan-perubahan dalam misalkan jumlah guru misalkan, atau misalkan pertambahan komputer misalkan, kan begitu ya. Jadi sebetulnya ini mirip dengan ke situ, kita sandarkan ke situ. Oke, yang pertama untuk marginal produknya. Nah, kemudian kalau diminishing marginal product, apa? Diminishing marginal product. Oke, ada diminishing marginal product. Oke, kalau diminishing marginal product gimana? Coba saya tanya ke Hairil. Hairil Insan Bintang. Coba, Hairil. Diminishing marginal product. Kira-kira dalam pendidikan seperti apa sih diminishing marginal product-nya? Hairil. Ada Hairil? Oke, kalau gitu saya bertanya ke Santi, Susanti. Santi, ayo, apa? Kira-kira diminishing marginal product itu menjelaskan konsep apa sih, Santi? Izin menjawab, Bu. Oke. Jadi, kalau yang saya tahu, diminishing itu jadi ketika kalau inputnya terus ditambah pada suatu titik, marginal produknya akan turun, Bu. Oke. Oke, betul ya, begitu ya, baik. Bagus jawabannya. Oke, jadi kaitannya dengan diminishing marginal product misalkan. Kalau di pendidikan seperti apa? Jadi kalau misalkan kita ingin tadi ya, ingin meningkatkan pengetahuan, misalkan ya, student achievement-nya ingin meningkat. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mempunyai dua input, misalkan inputnya adalah guru, misalkan yang satunya adalah komputer misalnya, gitu kan ya. Berarti kita harus nambah, kalau misalkan apakah betul kalau misalkan guru terus ditambah, si pengetahuannya akan terus meningkat? Atau misalnya komputernya terus ditambah, apakah betul student achievement-nya akan meningkat? Kan seperti itu ya. Nah, ini juga terjadi diminishing marginal product, artinya tidak setiap penambahan baik teacher maupun komputer gitu kan ya, itu akan selalu terus menambah pengetahuan, akan tetapi tambahannya akan semakin berkurang, kan begitu ya.
gitu. Jadi ini juga berlaku dalam fungsi produksi pendidikan. Jadi tidak hanya dalam fungsi produksi barang dan jasa gitu kan ya, tapi juga berlaku seperti itu. Oke. Jadi oleh karena itu gitu kan, maka kalau seandainya tadi saya di sini sekarang tadi. Oke, kalau misalkan saya tadi contohkan, misalkan kita fungsi produksinya adalah ini misalkan achievement gitu kan ya, fungsi dari teacher dan komputer misalkan ya, teacher dan komputer di sini. Nah, berarti kita untuk memaksimumkan si achievement-nya ini gitu kan, ini kan kita ingin maksimumkan nih, berarti kita nanti harus memilih berapa komposisi teacher dan berapa komposisi komputernya kan, gitu ya. Ini komposisinya harus tahu. Nah, berarti di sini nanti kita punya fungsi produksi, punya fungsi biaya dulu kan, karena nanti untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan, gitu kan ya. Kemudian manfaat apa yang akan dicapai, gitu kan ya, untuk agar kita mengetahui bahwa apakah peningkatan guru ataupun misalkan komputer itu akan menghasilkan achievement yang maksimum, gitu kan ya, berarti kan harus efisien kan dalam proses produksinya itu. Oleh karena itu misalnya kita punya fungsi biayanya, misalnya R, misalkan ini karena supaya tidak sama ya dengan ini teacher di sini. Ini kan harga dari teacher kali teachernya kan, gitu kan ya. Nah, kemudian ditambah dengan harga dari komputer dari kali komputernya, jumlah komputernya kan begitu. Nah, di sini berarti sekolah gitu kan, kalau misalkan ini ada satuan pendidikannya tadi misalkan level tertentu misalkan ya, misalkan SMP, SMA gitu kan ya, misalkan kita di perguruan tinggi misalkan. Ini kita harus memilih nih berapa nanti jumlah komputer gitu kan ya, berapa jumlah teachernya gitu kan ya. Itu yang bisa memaksimumkan output gitu kan dengan biaya yang minimum gitu kan. Jadi di sini harapannya adalah outputnya maksimum gitu kan ya, outputnya maksimum berarti kan yang dihasilkannya maksimum, si knowledge-nya maksimum, achievement-nya maksimum gitu kan ya. Sementara biayanya, cost-nya adalah minimum kan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan guru, untuk mendapatkan komputer itu cost-nya minimum, gitu ya, gitu. Jadi cost minimum untuk apa? Misalkan dalam hal ini kita nanti cost minimization ini adalah dalam menghasilkan misalkan test score-nya, test score, gitu kan ya. Kemudian apa lagi? Misalkan secara umum grade completion. Misalkan kita menghindari DO, misalkan kan gitu, jadi harus semua mahasiswa tuh harus lulus gitu kan. Kemudian kalau dalam yang lebih spesifik, yang lebih mikro lagi adalah misalkan dalam suatu proses pembelajaran adalah understanding of particular concept misalkan. Particular concept. Nah, bentar. Nah, jadi pemahaman dalam konsep tertentu misalkan ya, misalkan gini, saya juga misalkan ini bagaimana sih supaya misalkan ya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi pendidikan ini bisa paham semua konsepnya gitu kan ya. Berarti cost minimization harus berhitung nih kira-kira nanti supaya si outputnya maksimum itu gitu kan ya. Ini bagaimana nih caranya, gitu kan ya? Walaupun misalkan misalkan sediakan literatur yang relevan, misalkan sediakan literatur yang lebih banyak lagi, misalkan kan seperti itu. Jadi supaya mahasiswa paham, atau misalnya perbanyak tugas, misalkan kan gitu ya. Jadi banyak cara, gitu kan, untuk memaksimumkan outputnya, gitu kan ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, gitu kan ya, ketika tadi kita ingin memaksimumkan output itu, memaksimumkan output dan meminimumkan biaya,
gitu kan, dalam proses pendidikan, maka salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah gitu ya, kita harus tahu berapa banyak gitu ya nanti peningkatan achievement gitu kan ya, peningkatan achievement tadi, si knowledge tadi, dengan misalnya kita membelanjakan uang, misalkan kalau misalkan itu dianggap biaya uangnya untuk input tertentu. Jadi kita harus tahu nih. Jadi kalau misalkan kita nambah guru, misalkan kita harus tahu kira-kira kalau menambah 1 orang guru, kira-kira achievementnya akan naik berapa nih, gitu kan? Atau misalkan ketika kita nambah komputer, itu akan naik berapa juga nih kira-kira pengetahuannya, student achievement-nya, kayak gitu. Kita harus tahu itu, gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kita akan mengetahui jadi berapa perubahan, misalkan perubahan ini kan marginal ya, perubahan itu dinilai dengan marginal achievement-nya, misalkan marginal achievement-nya itu dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, berarti harga dari misalkan PT, misalkan kalau teacher marginal achievement-nya berapa gitu kan ya, dibandingkan dengan harga dari gurunya, kan begitu. Jadi kita harus tahu. Nah, oleh karena itu, gitu kan ya, kita juga nanti ketika menghitung ini, gitu kan ya, berarti kan kita dalam konteks nanti ini adalah maksimisasi kan sebetulnya. Ini akan maksimisasi benefitnya di sini. Maksimisasi benefit. Nah, maksimisasi benefit tercapai, gitu kan ya. Kalau di mikro kan MC sama dengan MR, gitu kan ya. MC sama dengan MR, gitu kan ya. Jadi marginal cost sama dengan marginal revenue-nya, gitu kan ya. Marginal revenue-nya. Nah, kita tahu kalau misalkan tadi dari fungsi biaya, kalau misalkan kita punya fungsi biaya, misalkan di sini, ini TC, ini saya refer dulu ke mikro ya, kalau misalkan ini W kali L plus R kali K, kan gitu ya. Jadi ini wage-nya sebagai harga dari labor, kemudian R sebagai harga dari capital, gitu kan ya, sebagai harga dari capital. Nah, ini juga sama. Ini kan PT ini harga dari teacher, gitu kan ya, dan PC ini harga dari komputer. Jadi kan sama sebetulnya di sini dengan fungsi produksi ini. Dan kita tahu gitu ya, bahwa efisiensi produksi, gitu kan ya, itu akan tercapai ketika ini MPC per MPT, kalau misalkan ini komputer dan ini teacher, gitu kan ya, ini minus ya, sebetulnya minus, min PC per PT. PT-nya besar ya, PT. Jadi ini akan tercapai di sini, efficient production function itu. Jadi marginal product of computer dibandingkan dengan marginal product of teacher itu sama dengan minus harga dari komputer dan dibagi dengan harga teacher-nya. Gitu ya. Jadi ini seperti ini. Ini akan tercapai seperti ini, ya. Dan ini juga nanti kita sebetulnya berlaku MRTS, gitu kan, marginal rate of technical substitution di sini. Gitu kan ya. Nah, MRTS gitu kan ya. Kalau misalkan kita punya kurva, misalkan kan gini ya. Kan ini ada isokuan nih. Nah, ini isokuan. Isokuan itu apa? Isokuan apa isokuan? Jadi untuk dengan kombinasi input yang bisa menghasilkan output yang sama kan ya, gitu kan ya. Nah ini seandainya teacher di sini, ini teacher, ini komputer misalkan. Ini kan kombinasi output yang bisa dihasilkan, output yang bisa dihasilkan dengan kombinasi teacher dan komputer kan inputnya, gitu kan ya. Nah gitu. Kita tahu bahwa misalkan kalau kita mengkombinasikan ini berarti di sini ada sacrifice gitu kan ya, artinya bahwa ketika kita ingin menambah teacher kita harus mengurangi komputer kan gitu ya.
Sebaliknya, kalau misalnya kita ingin menambah komputer, kita harus mengurangi teacher. Jadi kan ya ada MRTS atau di situ marginal rate of technical substitution. Jadi untuk menambah satu harus diganti dengan yang lain kan gitu ya, seperti itu. Nah seperti ini juga berlaku seperti ini. Dan ini apa namanya kurva isokuan. Ini kurva isokuannya. Kalau misalkan ini isokuan 1, ini adalah isokuan 2 gitu kan ya. Berarti kombinasi yang paling bagus gitu kan ya dari input untuk menghasilkan output itu adalah di I2 kan di sini. Dan kita mencari yang paling tinggi kan outputnya gitu kan seperti itu dengan kombinasi teacher dan komputer tersebut gitu kan ya yang paling tinggi. Nah, oke. Saya coba ke ini sebentar ya. Saya langsung ke gambar ya. Sebentar saya share screen. Yang mana ya? Bentar. Sebentar saya salah. Oke. Ini. Oke, nah ini. Nah ini ya. Jadi efficient production in education itu seperti ini. Gitu kan? Jadi ini adalah isokuannya, gitu kan ya yang melengkung. Kemudian ini adalah isokosnya. Gitu kan ya. Ini isokos. Gitu kan ya dengan ini nih. Jadi akhirnya kita bisa mengetahui kalau kapan terjadi efisiensi gitu kan ya dalam produksi pendidikan itu adalah ketika min MPC per MPT tadi ya sudah saya jelaskan sama dengan min PC per PT gitu kan ya seperti ini. Ini kondisinya seperti ini. Oke. Nah ini. Nah, kalau misalkan kita refer, ini saya kalau misalkan ke teori mikronya, ini seperti ini. Nah, ini jadi sama ya. Ini adalah isokuannya, gitu kan ya. Ini adalah isokosnya seperti ini, gitu kan ya. Dan di sini keterangan di sini yang titik B ini adalah ketika kita proses minimizing cost, gitu kan ya, of given level of output. Jadi kita nanti pasti ketika mengkombinasikan antara teacher dengan komputer gitu kan ya pasti cost-nya yang paling minimum itu berapa tapi kita menginginkan si achievement-nya itu yang paling tinggi seperti itu gitu ya. Oke, nah kaitannya dengan efisiensi minggu lalu ya sebentar minggu lalu saya berhutang sebentar mana ya oke. Nah, ini minggu lalu berhutang akan menjelaskan tentang efisiensi yang terjadi dalam proses pendidikan, gitu kan ya, dalam sistem pendidikan, gitu kan. Bagaimana sih efisiensinya? Kalau tadi kita berbicara efisiensi dalam konteks mikronya, bagaimana terjadinya efisiensi produksi dalam pendidikan, gitu kan ya. Jadi gimana kita membandingkan antara tadi MPC per MPP-nya, gitu kan, itu akan sama dengan harga dari komputer dibandingkan dengan harga gurunya gitu kan ya seperti itu. Oke, jadi nah ini tadi kalau merujuk kepada PPT sebelumnya bahwa dalam industri itu kan ada input, ada proses, ada output gitu kan ya. Nah, efisiensi itu akan terlihat ketika kita membandingkan antara input dengan output. Gitu ya. Ini akan terlihat antara input dengan output. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mengetahui terjadinya efisiensi dalam proses produksi atau efektivitas dalam proses produksi? Kita akan membandingkan kedua hal tersebut. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat dalam sistem pendidikan, gitu kan, nanti dikenal ada yang namanya internal dan external effectiveness and efficiency. Jadi ada efisiensi internal, ada efisiensi eksternal, ada efektivitas internal, ada efektivitas eksternal. Nah, kita lihat nih kuadran-kuadran ini sebetulnya, gitu kan ya. Kita hanya melihat kuadran-kuadran ini. Ini kita lihat dulu yang internal effectiveness.
Nah, internal effectiveness itu dikenal dengan technical efficiency. Ya. Jadi internal effectiveness itu dikenal dengan technical efficiency, gitu kan ya. Nah, ini membandingkan apa? Nah, ini lihat tandanya. Kalau tanda pagar ini menunjukkan apa namanya learning, misalkan output measure in non monetary terms. Jadi si output itu diukur tidak berdasarkan materi uang, gitu kan ya? Ini yang monetary terms yang ini, ya. Kemudian input juga tidak diukur berdasarkan uang juga sama. Jadi kalau misalkan di sini contohnya adalah learning achievement, si outputnya ya tadi misalkan learning achievement outputnya. Nah kemudian inputnya apa? Inputnya adalah number of textbook, bukan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli sebanyak 10 buku misalkan. Bukan begitu mengukurnya. Tapi yang diukurnya adalah berapa jumlah bukunya. Kemudian classroom organization-nya bagaimana pengorganisasian kelas, ruang kelas. Kemudian juga years of teaching experience. Jadi berapa lama pengalaman mengajarnya. Gitu kan ya. Jadi bukan dilihat berapa untuk mendapatkan gurunya, berapa biaya untuk mendapatkan guru, bukan itu input yang diukurnya. Oleh karena itu, gitu ya. Yang disebut dengan internal effectiveness di sini atau technical efficiency adalah membandingkan antara output dengan input, tetapi pengukurannya bukan berdasarkan non-monetary terms. Nah, itu ya disebut dengan internal effectiveness. Jadi kalau tadi kita berbicara berapa biaya gitu kan ya yang dikeluarkan untuk mendapatkan seorang guru, nah itu bukan berbicara tentang technical efficiency itu. Gitu kan ya? Karena itu kita mengukurnya dengan uang kan begitu ya. Oke. Sekarang kalau internal efficiency bagaimana? Nah, ini internal efficiency. Kalau misalkan yang outputnya diukur dengan non-monetary terms, gitu ya, sementara inputnya diukur dengan monetary terms. Jadi tadi, ini kalau tadi di sini non-monetary itu jumlah bukunya, kalau di sini adalah berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan buku tersebut. Kemudian gurunya, berapa gaji guru, gitu kan, bukan years of teaching experience-nya, gitu kan ya, gitu kan, tapi berapa untuk menggaji gurunya itu berapa, gitu kan, biayanya, gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita membandingkan output, tapi outputnya adalah tidak diukur dengan uang, di sini kan learning achievement nih yang diukurnya, berarti kan kita membandingkan berapa sih learning achievement yang diperoleh oleh siswa dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan bukunya, gitu kan ya. Kemudian gaji guru itu kita bandingkan. Nah, nanti akan diperolehlah yang namanya internal efficiency atau effectiveness cost. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini output measure in monetary terms. Nah, ini kebalikannya. Bagaimana kalau sekarang outputnya diukur berdasarkan monetary terms, gitu kan ya? Jadi ini dibandingkan dengan inputnya yang justru diukur non-monetary terms. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya external effectiveness. Gitu ya. Sebaliknya di sini nih terakhir, external efficiency jika outputnya adalah monetary terms diukurnya, gitu kan ya. Kemudian inputnya juga diukur berdasarkan monetary terms. Jadi kalau benefit cost di sini. Jadi kalau misalkan di sini contohnya earnings, penghasilan kan bisa diukur dengan uang ya, berapa penghasilan lulusan misalkan. Ya itu kan earnings. Penghasilan itu maksudnya dalam bentuk uang maksud saya. Itu bisa terukur. Kemudian dulu ketika misalkan buku yang dihabiskan, misalkan ketika belajar, misalkan, itu berapa banyak sih biayanya, gitu kan ya. Oke, kita bandingkan. Misalkan earning dibagi dengan jumlah biaya
dulu untuk membeli buku misalkan. Nah itu, oh iya ternyata hasilnya berapa? Oh itu disebut dengan external efficiency. Seperti itu. Ya oke ya, jadi saya kira ini cukup jelas ya. Oke. Nanti akan saya share lah yang ini bagaimana lengkapnya gitu ya, bagaimana pengukuran efisiensi dalam pendidikan. Oke. Oke. Nah ini apa lagi nih kita bicara? Oke, nah sekarang kita bicara empirical evidence. Kalau tadi kita berbicara konsep-konsepnya gitu kan ya, yang meminjam konsep dari mikroekonomi gitu kan ya. Nah, sekarang kita empirical evidence-nya seperti apa sih gitu kan ya? Oke, saya coba yang mana dulu? Oke. Walaupun saya tidak akan membahas ini sebetulnya karena nanti bisa Anda bacalah ya di pada yang ini. Oke. Jadi ini sudah terlihat kah? Halo? Ini sudah terlihat? Belum ada. Belum, Bu. Sebentar. Ada ya? Kenapa ya? Sebentar. Sebentar ya, ada ini dulu mana ya? Sebentar. Kalau ini terlihat ya, sebentar. Ini kok kembali lagi ke sini ya? Sebentar ya. Ini agak ini. Kembali lagi ke sini ya. Ini yang terlihatnya yang internal dan external effectiveness ya. Itu bukan yang terlihat. Iya, Ibu, betul. Oke. Padahal tadi udah di stop share. Bentar. Ini agak masalah dulu. Sebentar ya, kenapa ya bisa seperti ini? Baru seperti ini nih saya mengalami ini. Hilang ya ininya, saya pilihan di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi ini bermasalah komputer sayanya sepertinya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi saya akan bercerita barangkali ya terkait dengan empirical evidence, bagaimana di apa namanya forecasting untuk education production function, gitu kan ya. Salah satu yang pernah barangkali mengumpulkan ya bagaimana penelitian-penelitian dalam education production function, salah satunya adalah Hanusek. Jadi kalau Anda baca ekonomi pendidikan, barangkali yang jurnal-jurnalnya Hanusek ini salah satu orang atau tokoh yang sangat terkenal ya di ekonomi pendidikan. Nah, dia justru menemukan bahwa dari beberapa studi empiris gitu ya diketahui bahwa ternyata tadi ya misalkan input-input yang tadi saya sebutkan, misalkan teacher quality, misalkan kemudian school resources, kemudian apa namanya family attributes gitu ya. Berdasarkan beberapa penelitian ternyata itu impact-nya itu sangat kecil ternyata terhadap pencapaian pengetahuan siswa. Gitu kan ya. Jadi hanya bisa menjelaskan sedikit saja gitu kan ya. Bagaimana peningkatan student performance gitu kan ya. Nah, ini ada masalah nggak sebetulnya? Apakah betul bahwa semua input itu tidak berpengaruh terhadap student achievement, gitu kan ya, atau student performance, gitu kan ya? Nah, kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh Hanusek sebetulnya betul bahwa misalkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa si input itu mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap output pendidikan, misalkan terhadap student performance, gitu kan ya.
Nah, akan tetapi yang terjadi sebetulnya bukan kita tidak memerlukan misalnya guru yang berkualitas, misalkan, atau misalkan sumber daya sekolah yang bagus, misalkan, atau misalkan fasilitas yang bagus. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah di inefisiensi. Gitu. Artinya bahwa ketika kita tadi membandingkan antara input dengan output tadi, output dengan input, itu terjadi inefisiensi di situ. Gitu ya, terjadi inefisiensi. Nah, oleh karena itu sebetulnya bahwa uang misalkan ya tadi ya, atau expenditure dari sekolah misalkan, itu bukan sesuatu yang tidak penting, bukan gitu kan ya, atau kualitas gurunya tidak penting, bukan gitu kan ya, itu semua tetap diperlukan seperti itu. Jadi hasil penelitian yang menunjukkan itu sebetulnya hanya mengatakan bahwa saat ini tidak ada hubungan yang jelas dan sistematis antara sumber daya dan hasil siswa, itu aja sebetulnya. Jadi penelitian-penelitian yang ada belum bisa menjelaskan itu. Gitu, mungkin harus dilihat lagi nanti pengukuran yang lebih tepat, misalkan dalam mengukur inputnya seperti apa, atau misalkan pemodelannya harus seperti apa, gitu kan ya. Apakah banyak hal yang terjadi endogeneity, misalkan seperti itu, gitu kan ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi mengapa si input itu secara empiris itu tidak mempengaruhi outputnya, begitu. Itu riset dan apa namanya yang dihasilkan oleh Halusek, gitu kan, seperti itu. Oke, ini saya bagaimana caranya ya untuk kembali lagi ke PPT saya sebentar ya, sebentar, karena nanti ada ini apa namanya tugas, ya Anda harus baca berdasarkan apa namanya jurnal yang sudah dipilih, gitu kan ya, karena kita kelasnya gabungan, bukan gabungan ya, kolaborasi ya antara kelas A dan kelas B, gitu kan ya, yang satu yang diampu oleh Ibu Neti dan Ibu Kinan, gitu kan, jadi kita sama gitu kan ke situ. Sebentar. Atau saya harus ini kan dulu deh. Aduh, sebentar ya, mohon maaf ya. Sebentar. Saya harus ini dulu sebentar ya, mohon maaf kali. Harus agak manual dulu, ini saya close dulu. Nah, oke, sekarang bisa ya? Bisa terlihat PPT-nya? Pendidikan sebagai industri, bisa ya? Ya, bisa Ibu. Oke, harus agak sedikit manual dulu, barusan dioprak-aprik. Oke, jadi tadi kita sudah membahas ini ya. Oke. Nah, ini tadi kita sudah bahas banyak di sini, gitu kan ya. Ini total output-nya. Oke, ini sudah. Nah, oke, ini. Jadi ini ada tugas case ya, problem based learning di sini. Jadi nanti Anda harus membaca dua publikasi ini, dua artikel ini, gitu ya. Yang pertama, Stress in Boom Times: Understanding Teachers' Economic Anxiety in a High-Cost Urban District. Yang ini yang pertama. Ini Anda nanti bisa langsung klik di sini ya, akan bisa diakses. Kemudian yang kedua adalah Analyzing the Determinants of the Matching of Public School Teachers to Job
disentangling the preferences of teachers and employers, gitu kan ya. Ini pertama tugasnya Anda download dulu, gitu ya. Kedua artikel ini, gitu ya. Kemudian nanti Anda buat analisis dengan mengkomparasikannya dengan kasus di Indonesia. Apakah di Indonesia sama enggak dengan kasus yang ada dalam dua artikel tersebut, gitu kan ya. Nah, ini Anda lakukan analisis dan buat laporannya, kemudian dikerjakan secara kelompok, gitu ya. Jadi ini nanti bisa diakses di Sepada ya untuk lebih jelasnya, gitu kan ya. Lebih detailnya Anda bisa dicek di Sepada. Begitu barangkali untuk tugasnya. Dan dikumpulkan biasa ini seminggu, waktunya minggu depan, gitu ya. Nah, kemudian saya tuh di minggu lalu, gitu kan ya, kan kita ada ini apa namanya, presentasi ya, presentasi yang belum selesai. Nah, saya tawarkan ini gimana baiknya nih? Apakah akan presentasi sekarang? Ini sebetulnya waktunya hanya sedikit lagi juga sih sebetulnya, nggak akan cukup. Apakah kita presentasi di minggu depan sambil kita diskusi materi yang hari ini, kan ada tugas nih, berkelompok juga. Jadi kemudian kita minggu depan diskusikan lagi, tapi tidak dipresentasikan, hanya diskusi dari hasil pekerjaan Anda, gitu ya. Dan kemudian yang presentasi tetap presentasi tentang topik supply of education, gitu. Itu tawarannya. Gimana menurut Anda? Silakan. Gimana? Ada ide kah? Saya tawarkan dulu. Ini coba saya nyalakan, mudah-mudahan ya ini hujannya sudah agak berhenti. Tapi masih ini, mudah-mudahan jaringannya mendukung. Oke, gimana? Maaf Ibu. Ya. Gimana Dera? Untuk Dera sendiri, gimana teman-teman aja gitu ya. Tetapi Dera sendiri setuju gitu dengan tawaran dari Ibu untuk presentasi di minggu depan dan sekalian untuk membahas tugas yang hari ini. Seperti itu. Oke, baik. Yang lain gimana? Kayaknya mengangguk-angguk pada setuju ya. Sepertinya setuju, Oke. Ibu. Setuju ya? Oke, jadi kita fokus gitu ya, minggu depan kita ke presentasi dan diskusi gitu ya. Nggak apa-apa kita gabungkan karena memang materinya kan nyambung sebetulnya kan. Supply of education dengan education production function ini. Oke, kalau begitu ini selesai ya untuk rencana kita minggu depan. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau begitu, kalau misalkan ini dari saya selesai sebetulnya dan Prof. Dadang sepertinya udah live ya. Udah live. Ada pertanyaan dulu terkait materi yang barusan disampaikan? Tidak ada. Mudah-mudahan jelas ya, tidak ada itu. Jadi saya tuh suka ini tuh tidak bertanya, nggak jelas itu saya ngejelasinnya gimana gitu ya. Jadi pada intinya sebetulnya education production function, gitu kan ya, fungsi produksi pendidikan itu kita meminjam istilah dari microeconomics teori, gitu kan ya. Intinya seperti itu. Jadi prosesnya sebetulnya sama. Jadi bagaimana kita nanti melakukan efisiensi? Oke, kita berarti harus minimizing cost tadi ya. Kemudian prosesnya gimana? Oh iya, ada MRTS tadi, marginal rate of technical substitution. Jadi artinya ketika kita misalkan harus menambah guru, misalkan ya, kita kan pertimbangkan biaya guru berapa, kemudian komputer kita harus tambah lagi nggak sih, gitu kan, atau dikurangi kayak gitu. Jadi sama aja sebetulnya. Hanya asumsinya kita harus mengetahui kira-kira berapa tambahan yang akan kita capai, akan kita peroleh ketika kita menambah input tersebut. Gitu. Seperti itu sih intinya. Jadi sama aja. Jadi bagi Anda yang sudah belajar teori mikro, rasanya tidak akan kesulitan. Tidak seperti itu. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti
kita bisa menutup pertemuan hari ini ya, dan berjumpa lagi di minggu depan. Saya nggak bisa pantun ya. Saya nggak bisa pantun, saya nggak akan pantun. Nanti yang pantun mah Farid aja. Oke, saya tutup saja ya pertemuan hari ini. Mohon maaf Dera, nanti tolong laporkan siapa yang tidak hadir ya, supaya nanti saya bisa untuk, terutama untuk yang UPI, untuk dimasukkan ke spot ya Dera. Dan tolong di ACC juga gitu kan ya oleh Dera gitu ya, sebagai penanggung jawab untuk di spotnya gitu ya. Karena nanti saya dianggap tidak hadir sebetulnya kalau misalkan oleh Dera tidak di ini, tidak di ACC, di spot, saya dengan Probladang itu dianggap tidak ngajar gitu ya. Jadi harus mohon bantuannya gitu oleh Dera gitu kan sebagai penanggung jawab. Oke. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Terima kasih Bu, sehat selalu. Terima kasih Bu. Ya, izin. Oke.